Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Sistem Pengendalian Intern. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Resti Agis Marsani dengan NIM A0C0191124. Yang kedua, Revlina Janua Pratama Putri dengan NIM A0C0191125. Dan yang ketiga, Pandu Dwi Maulana dengan NIM A0C0191116. Sistem Pengendalian Intern. Pengertian sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud seperti mesin atau lahan, ataupun tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Di dalam sistem pengendalian intern ini meliputi beberapa hal seperti struktur organisasi, metode, serta ukuran-ukuran yang dikoordinasikan dalam menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, memberi dorongan dalam efisiensi untuk dipatuhi kebijakan manajemen. Pengendalian itu memiliki arti sempit dan luas. Yang dalam arti sempitnya, internal check adalah sistem atau prosedur yang dengan otomatis saling memeriksa. Artinya bahwa daya akuntansi yang didapatkan dari bagian atau fungsi yang secara otomatis bisa diperiksa oleh bagian atau fungsi lainnya dalam sebuah upaya. Pengendalian intern ini juga adalah proses yang diatur oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil satuan usaha yang lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai pada pencapaian tujuan di dalam hal berikut ini: keandalan laporan keuangan, bersesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasional. Sistem pengendalian intern menurut para ahli. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian intern adalah hal yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Menurut Romney dan Steinbart, pada tahun 2003, pengertian pengendalian intern adalah internal control is the plan of organization and the method of business used to safeguard assets, provide accurate and reliable information, promote and improve operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies. Tujuan sistem pengendalian intern: 1. Menjaga kekayaan organisasi. 2. Melaksanakan pemeriksaan ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Memberikan dorongan efisiensi operasional. 4. Memberikan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Berdasarkan tujuannya, sistem pengendalian intern ini dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Pengendalian intern akuntansi yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan utamanya untuk menjaga kekayaan perusahaan dan melakukan pengecekan keandalan data akuntansi. 2. Pengendalian intern administrasi yang mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan utamanya sebagai pendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.
Jenis sistem pengendalian intern. Yang pertama, pengendalian intern akuntansi, preventive control. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Yang kedua, pengendalian intern administratif, feedback control. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contohnya, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk diambil tindakan. Batasan sistem pengendalian intern. Yang pertama, kekeliruan pengoperasian sistem, mistake adjustment, karena terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan. Meskipun SPI sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah. Yang kedua, pelanggaran sistem, breakdowns, baik disengaja atau tidak. Misalnya karena kesalahan interpretasi, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia, atau perubahan sistem dan prosedur. Yang ketiga, kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang. Yang keempat, pelanggaran dengan sengaja oleh manajemen override. Yang kelima, dilema biaya manfaat, cost versus benefit. Sistem pengendalian intern. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Yang kedua, sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai perilaku karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari yang pertama, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya sistem transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trial, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. D. Pembagian tugas. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi, dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua disatukan, akan buka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. C. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. D. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data atau informasi perusahaan. Prosedur pemahaman sistem pengendalian intern. Laporan Joshua Boynton 2006 392 menyatakan pemahaman sistem pengendalian intern mencakup hal-hal berikut ini. 1. Memahami lingkungan pengendalian menyatakan bahwa auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai lingkungan pengendalian yang mencukupi untuk memahami sikap dan
tindakan manajemen serta dewan direksi berkenan dengan lingkungan pengendalian dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian maupun dampak kolektif pada pengendalian lain. 2. Memahami penilaian risiko, menyatakan bahwa auditor harus menentukan bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar. 3. Memahami informasi dan komunikasi, mengidentifikasi bahwa auditor harus memperoleh pengetahuan yang mencukupi mengenai sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. 4. Memahami aktivitas pengendalian, menunjukkan bahwa auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang aktivitas pengendalian yang relevan dengan perencanaan audit. 5. Memahami pemantauan. Memahami pemantauan adalah penting untuk memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh entitas, manajemen puncak, manajemen akuntansi, dan auditor internal untuk memantau efektivitas pengendalian intern dan memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Penanggung jawab sistem pengendalian intern, KOSO, suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari AAA, AIPA, IIA, IMA, dan P, menyatakan bahwa setiap personel dalam suatu organisasi memiliki tanggung jawab dan merupakan bagian dari struktur pengendalian intern organisasi. 2. Pihak ekstern seperti auditor independen serta lembaga otoritas yang lain dimungkinkan untuk memberikan kontribusi dalam perancangan struktur pengendalian intern, tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap efektivitas SPI dan bukan bagian dari SPI. 3. Kelompok berperan besar. A. Manajemen. B. Dewan Komisaris dan Komite Audit. C. Auditor intern. D. Personal lain dalam organisasi. E. Auditor independen. F. Pihak luar lain seperti lembaga otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya organisasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.